Hidup di kota selalu punya dua sisi, peluang dan tekanan. Setiap hari kita melihat gedung-gedung tinggi, jalanan yang ramai, dan orang-orang yang bergerak cepat mengejar sesuatu. Tapi ada satu kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Biaya hidup di kota terus naik, sementara penghasilan tidak selalu mengikuti. Banyak orang bekerja dari pagi hingga malam, tetapi tetap merasa sulit untuk menabung atau memperbaiki kualitas hidup. Bukan karena malas, tapi karena ritme kota memang menuntut energi dan waktu yang sangat besar. Di kota, kita seolah didorong untuk bekerja tanpa berhenti, hanya untuk bisa bertahan. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Bekerja keras tanpa membangun sistem penghasilan tambahan hanya membuat kita terjebak dalam lingkaran yang sama. Dan disinilah passive income mulai menjadi penting. Bukan untuk cepat kaya, bukan untuk berhenti bekerja, tetapi supaya kita punya ruang bernafas. Supaya penghasilan tidak hanya datang ketika kita sibuk, tetapi tetap berjalan meski kita sedang istirahat atau fokus pada hal lain. Passive income di kota bukan sebuah kemewahan, ini sebenarnya kebutuhan. Kota bergerak cepat, harga berubah cepat, dan kesempatan datang cepat. Kalau kita hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, kita akan selalu berada dalam posisi bertahan. Tapi ketika kita punya sumber penghasilan tambahan, meskipun kecil, kita mulai punya stabilitas. Kita mulai punya pilihan. Kita mulai bisa memikirkan masa depan, bukan hanya hari ini. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe di channel Logika Hati. Di channel ini, kita membahas cara berpikir yang lebih tenang, lebih cerdas, dan lebih masuk akal untuk menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Termasuk bagaimana melihat peluang kecil di tengah kesibukan kota dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk jangka panjang. Jadi, jika Anda ingin belajar pelan-pelan tentang bagaimana membangun pondasi finansial yang lebih aman, pastikan untuk berlangganan sekarang. Hari ini, kita akan membahas tentang passive income di kota. Bukan teori rumit, bukan strategi yang mustahil dilakukan, tetapi hal-hal yang bisa dikerjakan oleh siapapun. Kita akan melihat apa saja peluang yang realistis, bagaimana cara memulainya, dan kenapa passive income bisa menjadi penyelamat bagi banyak orang yang tinggal di kota. Ini pembahasan yang penting, karena ketika kita memahami bagaimana kota bekerja, kita juga mulai memahami bagaimana cara bertahan dan berkembang di dalamnya. Kenapa passive income di kota sangat penting? Ketika kita berbicara tentang passive income di kota, sebenarnya kita sedang membahas masalah yang sangat nyata. Biaya hidup terus meningkat setiap tahun. Mulai dari harga sewa tempat tinggal, transportasi, makan, biaya kesehatan, sampai kebutuhan sehari-hari yang kecil. Semua naik, tetapi gaji belum tentu mengikuti. Banyak orang yang setiap bulan bekerja keras hanya untuk melihat sebagian besar penghasilannya habis begitu saja tanpa sisa. Kondisi ini bukan terjadi pada satu atau dua orang, tetapi pada jutaan orang yang tinggal di kota-kota besar. Di kota, tekanan ekonomi bisa datang dari mana saja. Ketika seseorang hanya mengandalkan satu pekerjaan, mereka menjadi sangat rentan terhadap perubahan. Jika ada pengurangan jam kerja, kenaikan biaya hidup, atau keadaan darurat, mereka tidak punya cadangan yang cukup. Passive income menjadi penting bukan karena ingin terlihat kaya, tetapi agar tidak berada dalam posisi yang terlalu rapuh. Dengan adanya penghasilan tambahan, bahkan yang kecil sekalipun, seseorang mulai punya ruang gerak lebih luas untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Kenyataan berikutnya adalah ritme kerja di kota membuat banyak orang kelelahan. Mereka mungkin bekerja 8 hingga 12 jam sehari, pulang malam, dan tidak punya banyak waktu untuk hal lain. Ketika seluruh penghasilan datang dari waktu kerja, artinya semakin sibuk seseorang, semakin banyak uang yang bisa didapat. Tetapi ketika mereka sakit, burnout, atau membutuhkan istirahat, penghasilan itu berhenti begitu saja. Passive income memberikan alternatif. Penghasilan tetap berjalan meski seseorang tidak bisa selalu aktif. Ini bukan kemewahan, tetapi strategi bertahan hidup yang realistis. Selain itu, kota adalah tempat penuh peluang tetapi juga penuh kompetisi. Ketika seseorang hanya mengandalkan pekerjaan utama, mereka cenderung takut mengambil risiko. Mereka takut mencoba hal baru karena khawatir kehilangan stabilitas. Namun jika sudah punya passive income, meskipun kecil, rasa aman meningkat. Mereka tidak lagi terpaku pada satu sumber.
Mereka bisa memulai belajar hal baru, mencoba usaha kecil-kecilan, atau mengembangkan keterampilan tanpa tekanan berlebihan. Ada juga faktor psikologis. Passive income memberi rasa percaya diri. Ketika seseorang tahu bahwa ada aliran kecil yang terus berjalan setiap bulan, pikiran mereka lebih tenang. Mereka tidak terlalu panik ketika biaya tiba-tiba bertambah. Mereka tidak terlalu stres ketika ada kebutuhan mendadak. Hidup di kota memang cepat dan keras, tetapi passive income memberikan sedikit bantalan untuk menghadapi guncangan-guncangan itu. Alasan terakhir adalah masa depan. Kota adalah tempat yang berubah cepat. Teknologi berubah, pekerjaan berubah, dan industri pun bergeser. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa pekerjaan seseorang hari ini akan tetap ada 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, membangun passive income berarti membangun ketahanan jangka panjang. Ini semacam jaring pengaman yang tetap memberikan manfaat meski dunia kerja berubah. Jadi kalau kita melihat dari semua sisi, ekonomi, waktu, psikologis, dan masa depan, passive income di kota bukan sekadar opsi tambahan. Ini sudah menjadi kebutuhan bagi siapapun yang ingin hidup lebih stabil dan tidak selalu dikejar oleh tekanan finansial yang datang tanpa henti. Passive income bukan tentang kemewahan, tetapi tentang bertahan dan berkembang di lingkungan yang bergerak cepat seperti kota. Karakter passive income di kota. Salah satu hal pertama yang harus dipahami sebelum membangun passive income di kota adalah karakter dasarnya. Passive income memang terdengar sederhana. Kamu menanam sistem, lalu sistem itu yang bekerja untukmu. Tetapi di kota, bentuk dan mekanismenya memiliki ciri yang sedikit berbeda dibandingkan desa atau pinggiran kota. Lingkungannya cepat berubah, kompetisinya tinggi, tetapi peluangnya juga sangat besar. Jadi, memahami karakter-karakter ini akan membuat langkahmu jauh lebih efektif. Karakter pertama adalah kecepatan perputaran uang. Di kota, orang cenderung lebih konsumtif, lebih sering belanja, dan lebih sering membayar jasa. Ini menciptakan banyak kesempatan untuk membuat sistem penghasilan pasif. Contohnya, properti kecil seperti kos-kosan kamar 3-4 pintu, sewa ruko, vending machine, sampai laundry coin. Karena mobilitas orang tinggi, sistem ini bisa terus digunakan tanpa perlu kamu hadir setiap hari. Tapi perputaran yang cepat juga berarti kamu harus cepat mengambil keputusan dan cepat menyesuaikan strategi. Karakter kedua adalah persaingan yang padat. Setiap peluang yang kamu lihat, kemungkinan sudah ada orang lain yang melihatnya juga. Bahkan kadang sudah ada 10 orang yang menjalankannya. Ini bukan kabar buruk, tetapi tanda bahwa kamu harus lebih memikirkan diferensiasi. Misalnya kamu ingin membuat apartemen sewa harian. Di kota besar, puluhan unit serupa sudah ada. Jadi kuncinya adalah posisi, kebersihan, sistem check-in yang rapi, fasilitas Wi-Fi stabil, atau konsep tematik yang sangat jelas. Persaingan memaksa kamu membangun sistem yang lebih profesional untuk menciptakan penghasilan pasif yang stabil. Karakter ketiga adalah biaya awal yang lebih besar. Kota menawarkan peluang besar, tetapi modal memulainya juga cenderung besar. Tetapi jangan salah, ini tidak selalu tentang uang. Modal bisa berupa relasi, kemampuan membaca tren, kemampuan marketing, atau kemampuan teknologi. Misalnya kamu ingin passive income dari digital asset seperti kursus online, e-book, atau channel YouTube. Di kota, akses ke coworking space, komunitas kreator, studio murah, dan event networking akan sangat membantu. Modal sosial ini pada akhirnya bisa menjadi pengganti modal uang. Karakter keempat adalah peluang kolaborasi. Kota penuh dengan orang yang punya kemampuan berbeda. Ada yang jago desain, ada yang jago marketing, ada yang jago produksi. Kalau pintar memanfaatkan situasi, kamu bisa menciptakan sistem passive income tanpa harus menguasai semuanya seorang diri. Contohnya membuat bisnis konten, manajemen aset digital, atau memulai franchise mini dengan partner yang tepat. Karakter kelima adalah kemudahan akses teknologi. Banyak passive income kota bertumpu pada teknologi. Aplikasi manajemen properti, automated vending, sistem digital marketing, platform digital, dan lainnya. Kota memberi akses lebih cepat terhadap hal-hal ini. Jika mampu memanfaatkannya, waktu yang kamu keluarkan akan jauh lebih sedikit. Pada akhirnya, karakter passive income di kota adalah gabungan antara kecepatan, persaingan, biaya awal yang lebih tinggi, peluang kolaborasi, dan akses teknologi.
Memahami karakter-karakter ini membuat kamu tahu bagaimana membangun sistem yang bekerja bahkan ketika kamu sedang tidak bekerja. Setelah ini, kita akan masuk ke bagian berikutnya. Jenis-jenis passive income di kota yang paling realistis untuk pemula maupun yang sudah berpengalaman. Peluang passive income yang cocok untuk kota. Setelah memahami karakter dasarnya, sekarang kita masuk ke peluang-peluang passive income yang memang paling cocok dijalankan di lingkungan kota. Kota memiliki pola konsumsi yang cepat, populasi yang padat, dan mobilitas yang tinggi. Semua itu membuka banyak jalur pemasukan yang dapat dijadikan sumber passive income jika dikelola dengan benar. Yang penting bukan hanya menemukan peluangnya, tetapi memastikan bahwa peluang tersebut benar-benar bisa diotomatisasi atau dijalankan tanpa kehadiranmu setiap hari. Peluang pertama adalah sewa properti kecil. Tidak harus punya apartemen mahal. Bahkan satu kamar kosong, satu ruko kecil, atau satu unit studio sudah bisa menjadi sumber passive income. Kota adalah tempat yang tepat karena lalu lintas orang sangat ramai. Mesin ini memang butuh modal awal, tapi jika ditempatkan di lokasi strategis seperti kantor, apartemen, sekolah, atau gedung kampus, uangnya bisa masuk tanpa kamu harus berjaga. Kamu hanya perlu mengisi ulang barang secara berkala dan melakukan pengecekan rutin. Peluang kedua adalah vending machine atau mesin otomatis. Ini termasuk mesin minuman, snack, kopi, atau bahkan mesin isi ulang air minum. Kota adalah tempat yang tepat karena lalu lintas orang sangat ramai. Mesin ini memang butuh modal awal, tapi jika ditempatkan di lokasi strategis seperti kantor, apartemen, sekolah, atau gedung kampus, uangnya bisa masuk tanpa kamu harus berjaga. Kamu hanya perlu mengisi ulang barang secara berkala dan melakukan pengecekan rutin. Sistem ini cocok jika kamu ingin passive income yang relatif stabil tanpa harus hadir setiap hari. Peluang ketiga adalah laundry coin atau laundry kiloan semi-otomatis. Kota memiliki banyak anak kos, pekerja sibuk, dan keluarga yang tidak sempat mencuci. Laundry coin bekerja dengan sistem self-service sehingga sebagian besar proses dilakukan oleh pelanggan sendiri. Kamu tinggal memantau mesin, memastikan perawatan, dan menangani masalah teknis kecil. Sistem ini cocok jika kamu ingin passive income yang relatif stabil tanpa harus hadir setiap hari. Peluang keempat adalah bisnis digital. Kota memberikan akses lebih mudah ke teknologi, coworking space, dan komunitas kreator. Kamu bisa membuat e-book, kursus online, template digital, musik bebas lisensi, atau aset desain. Setelah produk selesai, kamu tinggal memasangnya di platform penjualan digital. Promosinya bisa diatur dengan iklan otomatis atau kerjasama dengan kreator lain. Usaha ini butuh kerja keras di awal, tetapi ketika sistemnya jalan, produk digital bisa terjual berulang-ulang tanpa perlu dibuat ulang. Peluang kelima adalah penghasilan dari platform online seperti YouTube, TikTok, podcast, atau blog. Di kota, kamu bisa memaksimalkan akses studio, internet kencang, dan kolaborasi dengan kreator lain. Konten yang evergreen seperti edukasi, motivasi, review produk, atau tutorial bisa terus menghasilkan uang dari iklan meskipun kamu sudah lama tidak mengupload. Ini bukan 100% pasif, tetapi ketika perpustakanya sudah banyak, sebagian videonya akan terus mendatangkan pendapatan pasif. Peluang keenam adalah franchise kecil. Banyak franchise modern dirancang semi-otomatis. Minuman botol otomatis, ayam goreng kios mini, dessert box, atau makanan ringan. Kota memiliki jumlah pejalan kaki yang lebih banyak sehingga potensi pembeli meningkat. Tugasmu hanya memonitor penjualan, stok, dan kualitas melalui sistem yang sudah disediakan oleh franchiser. Meski tidak sepenuhnya pasif, tetapi jika kamu punya 2 atau 3 karyawan yang dipercaya, usaha ini bisa berjalan hampir otomatis. Peluang ketujuh adalah investasi perkotaan, seperti reksadana pasar uang, obligasi, P2P lending, atau saham dividen. Memang ini tidak spesifik kota, tetapi orang kota biasanya lebih mudah mengakses edukasi finansial, seminar, dan komunitas investor. Dividen, bunga, dan hasil reksadana bisa menjadi penghasilan pasif jika dipilih dengan benar dan konsisten. Intinya, kota menawarkan berbagai peluang passive income, terutama yang memanfaatkan akses teknologi, populasi padat, dan mobilitas tinggi. Yang penting adalah memilih peluang yang benar-benar cocok dengan modal, waktu, dan kemampuanmu. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas tantangan besar dalam membangun passive income di kota dan bagaimana mengatasinya agar sistem tetap berjalan stabil. Cara memulai passive income di kota tanpa modal besar. Banyak orang beranggapan bahwa passive income di kota selalu membutuhkan modal besar. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Kota memang menawarkan peluang besar untuk bisnis bermodal tinggi seperti properti atau franchise, tetapi itu bukan satu-satunya cara. Ada banyak bentuk passive income yang bisa dimulai dengan modal kecil, bahkan ada yang tidak membutuhkan modal uang sama sekali. Yang paling penting adalah memulai dari apa yang sudah dimiliki, waktu, kemampuan, dan akses terhadap teknologi.
Langkah pertama adalah mengidentifikasi aset non-fisik yang sudah kamu punya. Misalnya, kemampuan berbicara, menulis, mengajar, atau membuat sesuatu. Banyak orang di kota berhasil membangun passive income dari kemampuan yang awalnya dianggap biasa saja. Misalnya, orang yang pandai menjelaskan pelajaran sekolah, membuat video edukasi sederhana, dan beberapa bulan kemudian videonya mulai menghasilkan uang dari iklan. Atau orang yang pandai menulis membuat e-book singkat dan dijual di platform digital. Semua ini tidak butuh modal besar, yang dibutuhkan adalah konsistensi dan kesediaan untuk memulai. Langkah kedua adalah memanfaatkan platform digital yang gratis. YouTube, TikTok, Instagram, blog, hingga marketplace digital, semuanya bisa dijadikan tempat untuk membangun aset. Kota memberi kamu akses internet yang lebih stabil dan komunitas kreator yang lebih banyak, sehingga peluang untuk belajar, berkolaborasi, dan berkembang menjadi lebih besar. Passive income dari platform digital muncul ketika kontenmu tetap ditonton atau produk digitalmu terus dibeli meskipun kamu tidak aktif setiap hari. Kuncinya adalah membuat sesuatu yang bertahan lama, bukan yang hanya viral sesaat. Langkah ketiga adalah menggunakan barang yang sudah ada sebagai aset. Misalnya, kamu punya motor yang jarang dipakai, maka bisa didaftarkan ke platform rental harian. Atau punya kamera lama yang bisa disewakan untuk pemula yang ingin belajar membuat konten. Bahkan barang kecil seperti tripod, lighting, atau speaker portable bisa menghasilkan penghasilan rutin di kota karena banyak orang membutuhkan alat itu untuk acara, pekerjaan, atau kegiatan kreatif. Intinya bukan membeli barang baru, tetapi memanfaatkan barang yang sudah kamu punya. Langkah keempat adalah mulai dari skala mikro. Banyak orang gagal memulai passive income karena mereka berpikir terlalu besar, padahal passive income bisa dimulai dari versi terkecil terlebih dahulu. Misalnya, sebelum membuat e-book 100 halaman, buat saja panduan 10 halaman seharga murah. Sebelum membuat podcast panjang, mulailah dari episode 5 menit. Sebelum membangun channel YouTube besar, cukup unggah 1 video per minggu dengan topik yang kamu kuasai. Semakin cepat kamu memulai, semakin cepat aset digital itu berkembang. Langkah kelima adalah membuat sistem yang sederhana. Passive income terjadi ketika kerja awal dirubah menjadi sistem yang bisa berjalan hampir otomatis. Untuk itu, kamu harus memikirkan bagaimana membuat pekerjaanmu lebih efisien. Contohnya, membuat template desain agar tidak membuat dari nol tiap kali, menggunakan fitur penjadwalan upload di YouTube atau Instagram, atau menyiapkan folder konten yang sudah siap tayang. Sistem kecil seperti ini terlihat sederhana, tetapi dalam jangka panjang membuat prosesmu lebih ringan dan stabil. Langkah keenam adalah fokus pada satu sumber dulu. Banyak orang ingin punya banyak passive income sekaligus, tapi akhirnya tidak ada satupun yang jadi. Pilih satu jalur yang paling realistis dengan kondisi kamu. Jika kamu bisa berbicara, mulailah dengan YouTube atau podcast. Jika suka menulis, mulailah dengan e-book atau blog. Jika punya barang untuk disewakan, fokus pada itu dulu. Setelah satu sumber mulai menghasilkan, barulah kamu pindah ke peluang berikutnya. Kota memang penuh peluang, tapi kamu tidak harus mengambil semuanya sekaligus. Intinya, memulai passive income di kota tidak harus menunggu modal besar. Yang dibutuhkan adalah memahami apa yang kamu punya, memanfaatkan platform gratis, memulai dari skala kecil, dan membuat sistem sederhana yang bisa berjalan hampir otomatis. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tantangan yang sering muncul saat membangun passive income di kota dan bagaimana cara mengatasinya. Kesalahan umum orang kota. Tinggal di kota membuat banyak orang merasa punya banyak peluang, tetapi justru disitulah muncul berbagai kesalahan yang sering dilakukan ketika mencoba membangun passive income. Lingkungan kota yang serba cepat kadang membuat orang mengambil keputusan tanpa analisis yang cukup. Mereka terburu-buru, ikut tren, dan berharap hasil instan. Akhirnya bukan passive income yang didapat, tapi malah beban baru. Untuk itu, penting memahami kesalahan umum orang kota agar tidak mengulanginya. Kesalahan pertama adalah ingin hasil cepat tanpa membangun pondasi. Banyak orang kota terbiasa dengan ritme yang serba instan. Mereka melihat orang lain sukses di YouTube, TikTok, properti, atau bisnis digital, lalu mengira prosesnya mudah dan cepat. Padahal passive income butuh waktu, terutama di kota yang tingkat persaingannya tinggi. Banyak yang menyerah hanya karena tidak melihat hasil dalam beberapa minggu. Ini membuat mereka beralih ke ide lain, dan akhirnya tidak ada satupun yang berkembang. Kesalahan kedua adalah terlalu konsumtif dan menganggap gaya hidup sebagai kewajiban. Kota menawarkan banyak hal, pusat perbelanjaan, tempat nongkrong, hiburan, dan gaya hidup modern. Akibatnya banyak orang menghabiskan penghasilan untuk hal yang sebenarnya tidak perlu. Ketika ingin membangun passive income, mereka merasa tidak punya modal,
Padahal modal itu sebenarnya ada, hanya habis dipakai untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Kebiasaan konsumtif ini menjadi penghambat besar untuk memulai. Kesalahan ketiga adalah mengikuti tren tanpa memahami mekanismenya. Banyak orang kota melihat peluang hanya dari permukaan. Misalnya melihat orang sukses dari vending machine, langsung membeli mesin tanpa memahami biaya lokasi, perawatan, dan resiko. Atau melihat orang sukses dari konten YouTube, lalu membuat channel tanpa strategi. Atau membeli properti sewaan tanpa memikirkan biaya perbaikan dan okupansi. Passive income bisa menjadi aset, tetapi jika salah analisis, malah menjadi beban yang berlangsung lama. Kesalahan keempat adalah tidak mau mulai dari yang kecil. Banyak orang kota ingin langsung memulai dari skala besar, karena kota identik dengan kompetisi tinggi. Mereka ingin hasil besar, padahal kemampuan dan modal masih kecil. Akhirnya, mereka merasa terintimidasi oleh standar kota. Padahal passive income yang benar justru dimulai dari yang sederhana, satu konten, satu ibu kecil, satu barang yang disewakan, atau satu aset digital. Orang kota sering lupa bahwa proses kecil yang konsisten lebih penting daripada langkah besar yang tidak siap. Kesalahan kelima adalah kurang memahami konsep sistem. Passive income bukan sekedar menghasilkan uang, tetapi membuat sistem yang bisa berjalan tanpa kehadiran penuh. Banyak orang kota terlalu sibuk dengan rutinitas harian sehingga tidak sempat membangun sistem. Akibatnya, usaha yang niatnya ingin menjadi passive income malah berubah menjadi kerja tambahan yang melelahkan. Misalnya membuka usaha kecil tapi semua hal dikerjakan sendiri. Atau membuat konten tapi tidak pernah menyiapkan jadwal otomatis. Ini membuat usaha tidak pernah benar-benar menjadi pasif. Kesalahan keenam adalah terjebak dalam pembuktian sosial. Kota penuh dengan tekanan sosial, ingin terlihat sukses, ingin dianggap mampu, ingin sejajar dengan orang lain. Banyak orang akhirnya memaksakan diri membeli barang mahal atau mencoba peluang bisnis hanya untuk terlihat maju. Ini membuat keputusan passive income menjadi tidak rasional. Padahal passive income harus dimulai dari hal yang paling realistis dengan kemampuan diri sendiri, bukan untuk membuktikan apapun ke siapapun. Kesalahan ketujuh adalah kurang sabar dalam fase awal. Passive income, terutama di kota, sering membutuhkan waktu beberapa bulan hingga setahun untuk terlihat stabil. Banyak orang tidak memiliki kesabaran ini. Mereka ingin langsung mendapatkan hasil. Dan ketika tidak terlihat, mereka merasa idenya gagal. Padahal kenyataannya, banyak sistem passive income membutuhkan waktu untuk muncul di algoritma, membangun reputasi, atau menutup biaya awal. Kurang sabar adalah salah satu penyebab terbesar orang kota gagal membangun passive income. Kesalahan kedelapan adalah tidak memanfaatkan jaringan dan komunitas kota. Kota memiliki banyak orang pintar, pekerja kreatif, mentor, dan komunitas industri. Tetapi banyak orang memilih berjalan sendiri. Padahal passive income bisa berkembang jauh lebih cepat jika dilakukan dalam ekosistem yang tepat. Kolaborasi konten, belajar teknis, berbagi pengalaman, atau mendapatkan peluang dari komunitas. Banyak orang kota gagal bukan karena idenya salah, tetapi karena mereka bekerja sendirian tanpa memperluas jaringan. Memahami kesalahan ini sangat penting. Semakin cepat seseorang menyadari pola yang salah, semakin mudah membangun fondasi passive income yang benar. Pada bagian berikutnya, kita akan masuk pada langkah-langkah praktis untuk menjaga sistem passive income tetap stabil, meskipun hidup di kota penuh tekanan dan kesibukan. Setelah membahas berbagai hal tentang passive income di kota, mulai dari pentingnya, karakter dasarnya, peluang yang cocok, cara memulai tanpa modal besar, hingga kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan, sekarang kamu sudah punya gambaran yang jauh lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan. Passive income bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang kaya atau orang yang sudah mapan. Justru bagi orang kota yang hidup dengan tekanan biaya tinggi, passive income bisa menjadi penopang penting agar hidup tidak terus-menerus berada dalam kondisi terjepit. Kunci utamanya adalah memulai dari apa yang kamu punya, bukan dari apa yang kamu inginkan. Kota memang memberikan banyak peluang, tetapi kamu tidak harus mencoba semuanya. Pilih satu yang sesuai dengan kemampuan, waktu, dan kondisi keuanganmu, lalu bangun secara bertahap. Sistem yang kuat lahir dari proses kecil yang dilakukan secara konsisten. Passive income tidak membutuhkan langkah besar yang dramatis, tetapi membutuhkan keputusan-keputusan sederhana yang dilakukan setiap hari. Jangan lupa bahwa setiap sumber passive income membutuhkan waktu. Jangan terjebak pada pola pikir instan yang sering muncul di kota. Tidak ada hasil tanpa proses. Yang kamu butuhkan bukan inspirasi sesaat, tetapi ketekunan. Dan selama kamu terus belajar, mengatur ritme, dan mengevaluasi langkahmu, passive income yang kamu bangun akan menjadi sistem yang berjalan stabil meskipun kamu sedang sibuk dengan pekerjaan utama.
Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak kamu untuk menekan tombol subscribe di channel Logika Hati. Di channel ini, kita tidak hanya membahas tentang penghasilan tambahan, tetapi juga cara berpikir yang lebih jernih dan praktis untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Jika kamu ingin belajar lebih banyak tentang bagaimana membangun hidup yang lebih tenang, lebih terarah, dan lebih kuat menghadapi tekanan kota, maka pastikan kamu bergabung bersama kami. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga pembahasan ini bisa membantu kamu memahami bahwa passive income bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang sulit, dan bukan hanya milik orang tertentu. Ini adalah sesuatu yang bisa dibangun oleh siapa saja, termasuk kamu yang saat ini sedang berjuang menata hidup di tengah kesibukan kota. Sampai bertemu di video berikutnya, dan jangan lupa untuk terus menjaga logika dan hati dalam setiap langkah yang kamu ambil.